Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Kurnia Perdana Dharma Fortuna, yang kedua ada Berliana Dwi Lestari, yang ketiga dan itu adalah saya Aditya Nugraha. Nah, di kesempatan presentasi pada siang hari ini kelompok kami akan membawakan materi adalah pembelajaran bahasa lisan di sekolah dasar pada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apa sih pengertian bahasa lisan? Bahasa lisan di sini merupakan suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui penggunaan organ mulut. Penggunaan ragam bahasa lisan di sini memiliki keuntungan, yaitu karena hadirnya peserta berbicara sehingga apa yang mungkin tidak dijelas dalam pembicaraan dapat dibantu dengan keadaan atau langsung dinyatakan kepada pembicara. Selanjutnya berkaitan dengan pendapat tadi, menurut Pateda menyebutkan bahwa ada 4 alasan mengapa bahasa lisan itu penting. Yang faktor yang pertama itu faktor kejelasan, karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekanan dan gerakan anggota badan agar pendengar mengerti apa yang kita katakan. Faktor yang kedua adalah faktor kecepatan. Nah, pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Jadi pembicara di sini tuh terlalu cepat berbicara gitu. Jadi kita bisa mengkolaborasikannya dengan bahasa lisan ini. Nah, faktor yang ketiga ini dapat disesuaikan dengan situasi. Artinya meskipun gelap, orang masih bisa berkomunikasi. Dan faktor yang terakhir ada faktor efisiensi, karena dengan bahasa lisan yang banyak dapat diungkapkan dalam waktu yang relatif singkat dan tenaga yang sedikit. Sebaliknya berbeda dengan hal penggunaan ragam bahasa tulisan ya. Nah, selanjutnya pembelajaran bahasa lisan di sekolah dasar. Pembinaan dan pengembangan keterampilan berbicara siswa di sekolah dasar itu menjadi tanggung jawab guru-guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Guru-guru bahasa Indonesia harus dapat menciptakan suasana terkesan dan juga menarik, dan juga siswa harus diberi kesempatan berbicara. Nah, di sini untuk mencapai tujuan-tujuan tadi ada beberapa teknik pengajaran dalam bahasa lisan. Teknik yang pertama di sini ada teknik ulang ucap. Teknik ulang ucap di sini sangat baik digunakan dalam melatih siswa mengucapkan atau melafalkan bunyi bahasa kata, kelompok kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, semboyan, kata-kata, mutiara, paragraf, dan puisi pendek. Pada kelas rendah, teknik ini bisa digunakan dalam melatih siswa mengucapkan fonem kata-kata dan kalimat-kalimat yang pendek. Model ucapan harus jelas, jernih, dan tepat. Guru bahasa harus dapat menjadi model yang ditiru oleh siswa. Model ucapan ini dapat berupa ucapan langsung atau ucapan lisan dan dapat pula berupa rekaman. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik lihat ucap. Teknik lihat ucap ini digunakan dalam merangsang siswa untuk mengekspresikan hasil pengamatannya.
Nah, yang diamati dapat berbagai hal atau benda, gambar benda, atau juga duplikat benda. Pada kelas-kelas rendah, benda yang diperlihatkan atau diamati sebaiknya benda yang dekat dengan kehidupan siswa itu sendiri. Lebih baik lagi apabila benda tersebut nyata, jadi bukan suatu benda atau hal yang bersifat abstrak. Bila benda atau hal yang bersifat abstrak dapat diberikan pada kelas-kelas lanjutan. Kemudian ada teknik deskripsi. Deskripsi berarti menggambarkan, melukiskan, atau memberikan sesuatu secara verbal. Teknik deskripsi ini digunakan untuk melatih siswa berani berbicara atau mengekspresikan hasil pengamatannya terhadap sesuatu. Melalui deskripsi ini, pembicara menggambarkan sesuatu secara verbal pada para pendengar. Kemudian yang terakhir ada dramatisasi. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penggunaan strategi dramatisasi dalam pembelajaran lisan. Yaitu yang pertama, dramatisasi memungkinkan dapat membangkitkan dorongan aktif siswa. Dramatisasi juga memungkinkan dapat memberikan peluang ekspresi yang kreatif dan melatih menggunakan bahasa lisan bagi siswa secara sempurna. Kemudian, melalui dialog memungkinkan siswa berinteraksi sosial dengan teman yang lainnya. Nah, berdasarkan alasan tersebutlah, maka berbahasa lisan lebih tepat disampaikan dengan menggunakan strategi dramatisasi karena memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama, dapat menyajikan materi pembelajaran dengan lebih menarik. Yang kedua, melatih kemampuan berbicara pada kelas tinggi sehingga dapat memicu mereka untuk mengeluarkan pendapat dengan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan sikap sosial dan juga saling menghargai. Kemudian yang terakhir, dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah. Nah, kemudian berikutnya ada strategi pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berbahasa lisan di sekolah dasar. Banyak cara untuk melaksanakan pembelajaran lisan di sekolah dasar, misalnya melalui berbagai aktivitas seperti yang pertama bermain tebak-tebakan, menjawab pertanyaan, menyelesaikan cerita, bercerita, memberi petunjuk, bertelepon, diskusi, bermain peran, dan juga dramatisasi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berbicara ini adalah dengan mengkaitkan pembelajaran keterampilan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip yang melandasi pembelajaran berbahasa lisan di SD. Yang pertama, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mempunyai tujuan yang jelas yang diketahui oleh guru dan siswa. Yang kedua, pengajaran keterampilan berbahasa lisan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Yang ketiga, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada diri siswa. Dan yang terakhir, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus benar-benar mengajar, bukan menguji. Artinya, skor yang diperoleh siswa harus dipandang sebagai balikan bagi guru. Selanjutnya, peran guru dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan di SD. Dalam pembelajaran bahasa secara holistik, berdasarkan pandangan world language, setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengajar, meliputi menjelaskan, mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Baik guru maupun murid bertanggung jawab untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Dengan demikian, setiap anak mengerti bahwa menyimak merupakan bagian yang penting sekali untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan. Kendala dalam upaya meningkatkan keterampilan berbahasa lisan di SD. Yang pertama, adanya pandangan guru bahwa berbicara bahasa Indonesia dalam keseharian di sekolah itu tidak lazim. Hal ini tercermin ketika dalam pergaulan sehari-hari mereka enggan berbicara bahasa Indonesia, bahkan dengan tugasnya berbicara seenaknya. Yang kedua, belum adanya penilaian bagi siswa yang berbicara bahasa Indonesia. Keadaan yang demikian menimbulkan sikap apatis pada diri siswa karena merasa tidak ada gunanya, baik yang berbicara bahasa Indonesia maupun yang tidak. Yang ketiga, tidak adanya program berbahasa Indonesia dari lembaga pendidikan. Untuk sementara ini, pada setiap lembaga pendidikan, belum ada yang mempunyai inisiatif memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
entah karena gengsi atau merasa bahasa Indonesia tidak terkenal.